Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat mengikuti dan mendengarkan renungan yang disampaikan setiap guru yang mengajar kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang disampaikan oleh guru-guru kami, bahkan kami melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini renungan kita berjudul Iman dan Perbuatan. Bacaan Alkitab kita terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Dan kita akan membaca ayat emas kita di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini seperti yang Ibu sudah katakan berjudul Iman dan Perbuatan. Nia bertanya pada kakaknya, "Kak Mita, kakak punya iman sebesar apa? Apakah kita bisa mengukur iman kita?" Lalu kakaknya menjawab, "Dek, iman itu bukan hanya sekedar percaya dan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tetapi juga melalui perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Kak Mita ada benarnya. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan beriman, tapi nyatanya kita malas ke gereja, malas belajar, malas berdoa, tidak dengar-dengaran pada orang tua, atau tidak mau membantu teman kita yang kesusahan, apa artinya? Jadi iman kita harus sejalan dengan perbuatan kita, sehingga kita bisa berkata bahwa kita anak-anak Tuhan yang beriman karena sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak memiliki perbuatan yang sesuai dengan kata-kata bahwa kita anak Tuhan yang beriman, itu artinya seperti bacaan ayat emas yang kita sudah baca, iman tanpa disertai perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena semua yang Ia ajarkan adalah hidup beriman. Contoh, kalau anak-anak berkata, "Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus menolongku saat aku menghadapi ulangan," tapi tidak disertai dengan belajar, itu namanya tidak melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan. Kita memang percaya Tuhan menolong kita. Kita berdoa, berserah sama Tuhan, tetapi harus juga disertai dengan perbuatan, yaitu kita sebagai seorang pelajar saat menghadapi ulangan, kita sudah benar-benar berserah kepada Tuhan. Perbuatannya adalah dengan belajar sungguh-sungguh.
kita berkata lagi, Tuhan, aku percaya Engkau menyelamatkan aku, Engkau menebus dosaku. Tapi iman kita tadi, percaya kita tadi tidak disertai dengan perbuatan kita. Seperti contohnya tadi, kita tidak rajin berdoa, kita bermalas-malasan, tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Itu artinya iman kita mati. Jadi iman yang kita miliki harus disertai dengan perbuatan. Kita katakan percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya akan setiap perbuatan Tuhan. Percaya yang kita miliki, iman yang kita miliki harus disertai dengan perbuatan. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, tidak malas belajar, patuh dan taat kepada orang tua, menolong teman-teman yang ada di sekitar kita saat mereka kesulitan dan kesusahan. Itulah yang Tuhan mau. Iman yang kita miliki disertai dengan perbuatan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi Ibu mengingatkan kepada anak-anak kelas 6 yang saat ini sedang menghadapi ujian. Percaya kepada Tuhan dan sertai dengan perbuatan. Tugasmu belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Renungan tidak Ibu perpanjang. Mari sama-sama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Tuhan terus mau mengajar kami, Tuhan terus mau mengingatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya memiliki iman tanpa perbuatan, tetapi memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Karena itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Beriman dan melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.